Sutradara Joko Anwar kembali menggebrak dengan karya yang menusuk kesadaran dalam pengepungan di Bukit Duri. Mengangkat ketegangan thriller dan kritik sosial pedas, film telah tayang di bioskop mulai 17 April 2025. Kolaborasi rumah produksi lokal Kamensi Pictures dengan raksasa Hollywood Amazon MGM Studios menjanjikan standar internasional tanpa mengikis identitas lokal. Dalam konferensi pers di Surabaya, Joko Anwar menegaskan bahwa film ini lahir dari kegelisahan akan kondisi sosial Indonesia yang dinilainya sedang tidak baik-baik saja. Dirinya menolak anggapan bahwa adegan kekerasan dalam film sekedar sensasi. Baginya, realitas di luar layar justru lebih keras. Pengepungan di Bukit Duri disebutnya sebagai refleksi, bukan nostalgia kelam. Tadi Ibu bilang terlalu sadis, yang terjadi di dunia nyata lebih sadis, Bu. Sekarang anak-anak kalau misalnya mau bergabung ke geng motor harus ngebacok orang. Dan orang itu harus yang tidak dia kenal. Kalau misalnya kita baca berita setiap hari pasti udah tahu itu budaya keliti yang saling serang tanpa mengenal dan mereka saling bacok. Ada satu video yang viral beberapa bulan yang lalu, anak-anak tawuran tangannya putus, Bu, tangannya putus dan ketendang-tendang tangannya. Jadi yang terjadi di dunia nyata itu lebih sadis dari itu, dan kita percaya ketika kita bikin film ini rakyat itu udah nggak bisa disentil tapi harus digampar. Jadi kita memberikan yang real. Gitu sih. Kita justru supaya orang membicarakan luka lama tersebut, bukan cuma mengungkit, kita harus bicarakan. Karena kalau misalnya tidak kita bicarakan, bahkan sekarang Gen Z aja nggak tahu bahwa ada peristiwa tahun 98 dan mereka nggak tahu jika nanti terjadi lagi, nggak bisa kita cegah karena sesuatu yang nggak bisa kita bicarakan atau tidak mau kita bicarakan akan kembali lagi, dan asapnya sudah terasa sekarang gitu. Dan kalau misalnya ini terjadi lagi hanya karena kita tidak mau membicarakan yang pernah terjadi sama kita akan sangat berdosa banget. Jadi mari kita bicarakan bersama, sehingga kita membuat film ini ya memang untuk supaya orang paham, aware, dan ingat lagi bahwa kita pernah mengalami hal yang sangat gelap sebagai bangsa, dan harus kita bicarakan supaya tidak terjadi lagi, supaya kita bisa memitigasi apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi lagi. Film ini mengisahkan Edwin, guru idealis yang diperankan Morgan Oey, yang terlibat dalam pencarian keponakannya di SMA Duri, sekolah bagi anak-anak bermasalah. Situasi mencekam ketika kerusuhan melanda kota. Edwin dan keponakannya terjebak di dalam sekolah, dipaksa bertahan dari murid-murid yang berubah menjadi ancaman mematikan. Plot ini tidak hanya tentang survival, tetapi juga pengkhianatan, janji, dan pertahanan diri. Bagi Morgan Oey, peran ini seperti proses terapi. Ia menyoroti isu diskriminasi terhadap guru yang diangkat film ini sebagai cermin nyata sistem pendidikan yang timpang. Dalam salah satu dialog kunci, Edwin berkata, "Negara kita ibarat kaca tipis yang mudah pecah." Kalimat filosofis itu menjadi benang merah kritik film terhadap kegagalan negara melindungi warganya. Proses readingnya kita tuh udah nggak kayak proses reading yang biasa kita lakuin, konvensional, tapi ya itu, Abang sudah mulai mentraining kita pada saat proses workshop dengan ngasih kita situasi, kayak misalnya Abang mungkin one-on-one session sama saya atau sama Omara, atau per grup, atau saya sama Budiana, atau saya sendiri. Abang sudah ngasih suatu kondisi, situasi, dilempar ke saya, dan saya harus gimana meresponnya sebagai karakter. Jadi Abang sudah mentraining kita dari awal ketika kita harus merespon sebagai karakter, sehingga kayak adegan yang kita dalam kelas, yang kita rasain itu benar-benar emosi karakternya, udah bukan kita, dialognya apa ya? Kita janjian dialog yuk, udah nggak kayak gitu. Tapi benar-benar reaksi secara emosional. Jeffrey yang sebel sama guru baru ini siapa nih, petatang tenteng datang, sedangkan Edwin juga harus menjadi alpha di sini karena lu ada di ruang kelas saya yang in charge di sini. Jadi yang keluar semua itu benar-benar udah muatan emosinya karakter. Itu yang menurut aku spesial. Joko Anwar tak main-main menyelipkan kritik tajam. Film ini menyoroti trauma kolektif pasca kerusuhan 98, diskriminasi struktural, dan sistem pendidikan yang abai pada guru.
mengambil latar tahun 2027 dipilih sebagai peringatan. Jika pembenahan diabaikan, kekerasan sistematis akan menjadi keniscayaan. Sekolah dalam film ini digambarkan sebagai miniatur negara yang salah urus, metafora tajam untuk Indonesia yang rapuh. Kolaborasi teknis tim produksi layak diapresiasi. Adegan laga dirancang detail tanpa kehilangan esensi narasi. Sementara musik disonan karya Agi Narotama memperkuat atmosfer mencekam. Produser Tia Hasibuan menegaskan, kolaborasi internasional ini tidak mengorbankan identitas lokal. Pesan film ini universal, tetapi akarnya sangat Indonesia. Suara Jakin. Yes. Suara Jakin. Tadi saya lihat tata lampu dan setting backgroundnya itu kayak Hollywood banget. Jadi kalau di lokal sini Indonesia, tadi saya tunggu-tunggu tadi itu nggak ada geng motornya. Ya, Nah itu kenapa dibikin seperti itu? Hollywood karena memang ini produksi Hollywood. Jadi teman-teman tadi lihat ini produksi Kamensi Pictures, PH Indonesia, PH kami, plus MGM. MGM itu adalah PH dari Hollywood yang dari tahun 1920 udah beroperasi. Mereka udah memproduksi banyak sekali film, termasuk film-film James Bond. Itu MGM. Jadi kalau misalnya bilang kualitasnya udah kayak film Hollywood, memang harus seperti itu. Kalau nggak bisa, nggak di approve gitu. Gitu sih, Mas. Terima kasih. Meski dibintangi aktor papan atas, Joko Anwar mengaku tidak mengejar jumlah penonton. Target utamanya, Gen Z, yang disebutnya sebagai agen perubahan. Film ini menantang mereka untuk tidak pura-pura lupa pada sejarah kelam. Seperti kata Omar Esteghlal, kebencian generasi muda sering lahir dari lingkungan yang tak memberi mereka pemahaman. Dengan durasi 2 jam, pengepungan di Bukit Duri menjanjikan ritme cepat dan klimaks menghentak. Lebih dari sekadar film, ini adalah cermin yang memaksa kita bertanya, sudah sejauh mana Indonesia belajar dari masa lalu? Seperti diingatkan Joko Anwar, yang menakutkan bukan kekerasannya, tapi sistem yang membiarkannya tumbuh. Pengepungan di Bukit Duri. Siapkah kita menghadapi refleksi diri yang ditawarkannya? Dari ruang redaksi Suara Jatim dan Kabarnet TV, sampai jumpa dalam berita berikutnya.
Dian, kamu udah pernah coba layanan Honda Care? Honda Care? Apa tuh? Saya juga kurang paham. Ini nemu di postingan MPM Honda Jatim sih. Penasaran aja, kira-kira bisa nggak ya bantu saya buat servis motor di tempat? Wah, kalau bisa servis di tempat sih, keren banget. Cobain aja, Rut. Ada kontak senternya kan? Ada nih, kontak center Honda Care di 1500989. Coba saya telepon ya. Halo, selamat siang. Salam satu hati. Dengan saya Dian, ada yang bisa dibantu? Halo Mbak Dian, saya Doni. Apa benar ini dengan Honda Care? Benar Pak Doni, ada yang bisa kami bantu? Begini Mbak, saya kan punya motor Honda PCX. Saya baru ingat kalau motor saya belum diservis dan ganti oli Mbak. Kira-kira bisa nggak ya dikirimkan mekanik ke sini untuk servis motor saya? Bisa Pak, kami akan bantu datangkan mekanik Honda Care ke lokasi Bapak ya. Boleh dibantu pengisian data berupa nomor handphone dan lokasinya ya Pak. Wah, oke Mbak. Berikut nomor HP saya, 0892 8080 3235. Boleh datang ke kantor saya ya Mbak, di Gedung ABC, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Surabaya. Baik Pak Doni, segera kami datangkan mekanik terdekat di lokasi Bapak ya. Mohon ditunggu Pak, salam satu hati. Selamat siang Pak, salam satu hati. Apa benar ini dengan Pak Doni? Benar Mas, mekanik dari Honda Care ya? Betul Pak, saya ditugaskan untuk melakukan servis pada motor Pak Doni. Baik, boleh langsung dimulai ya Mas? Oh iya, apa bisa saya tinggal sebentar Mas? Kebetulan saya masih ada meeting online. Siap Pak, tidak apa-apa. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya Pak. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Pak Doni, servisnya sudah selesai Pak. Kendala motor Bapak sudah saya perbaiki dan juga sudah ganti oli Pak. Loh, udah Mas? Wah, cepet juga ya. Mantep nih ada layanan Honda Care kayak gini. Bisa servis di tempat dan kerjaan saya bisa tetap lanjut. Keren Mas, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, salam satu hati. Pak, bangun. Ayo anterin Yaya bukber sama teman-teman. Ya, ayo. Masa baju papa gini sih mau nganterin aku? Emangnya kenapa? Ih, papa nggak ngerti ya, ini tuh kurang culture. Ini Yaya pilihin bajunya. Nah, ini baru culture. Pak, udah jam segini. Ayo kita buru-buru berangkat. Belum isi bensin juga kan? Iya, motor papa kan gesit, terus irit. Soalnya kan pakai bloker hybrid. Jadi tenang aja. Yuk. Mah, kita berangkat dulu ya. Iya, hati-hati sayang. Kamu pakai helm dulu ya. Dah. Ke atas, tarik nafas, buang nafas, ganti sisi, tangan kirinya ada di lutut kanan, tangan kanannya dibawa ke belakang. 5, 4, 3. Harmoni antara kebugaran tubuh dan kenyamanan berhijab tampak dalam kegiatan yoga bersama. Acara spesial ini bukan sekedar olahraga, tetapi juga menjadi momen peluncuran produk terbaru SoClean. SoClean Hijab Cool, inovasi yang menjawab tantangan gerah dan bau tak sedap pada hijab di iklim tropis. Liquid deterjen dan juga SoClean rapikan. Bagi peserta, aktivitas fisik seperti yoga kerap membuat hijab lembab dan tidak nyaman. Namun, hari ini mereka merasakan bedanya. Rahasianya, kombinasi SoClean Liquid Hijab Cool dan SoClean Rapika Hijab Cool, dua produk andalan yang baru diluncurkan. 2, tarik nafas di sini. SoClean Liquid Hijab Cool hadir dengan teknologi cooling sensation untuk sensasi sejuk tahan lama. Formulanya tidak hanya membersihkan noda membandel, termasuk sisa make up, tapi juga dilengkapi 3 kali perfume boost untuk keharuman premium. SoClean Rapika Hijab Cool bekerja sebagai solusi 5-in-1. Cukup 1 semprotan, hijab anti kusut, wangi segar dan terasa adem meski dipakai berjemur. Felicia Indranatan, brand representatif PT Wing Surya, menjelaskan bahwa kegiatan yoga ini dipilih untuk menegaskan komitmen SoClean dalam mendukung gaya hidup aktif perempuan berhijab. Untuk membuktikan dengan produk tepat, perempuan khususnya yang berhijab bisa bebas bergerak tanpa khawatir gerah atau bau. Perkenalkan, untuk rangkaian terbarunya SoClean, jadi kita ada varian baru namanya SoClean Hijab Cool, di mana SoClean Hijab ini ada
sensasi coolingnya gitu ya. Jadi bisa dirasakan kalau nanti waktu nyuci ada sensasi dinginnya gitu ya biasanya. Sama juga ada rangkaian untuk setrika juga pelicin pakaian yaitu Rapika. Nah, nanti kakak-kakak di sini juga akan mendapatkan goodie bag gitu ya. Nanti di dalamnya ada produk-produknya kita, nanti bisa dicoba di rumah, nanti bisa disebarkan gitu ya. Testimoninya kalau sudah coba si Soklin hijab ini. Jadi selain ada cooling sensation, juga biasanya kalau ini ya kakak-kakak yang berhijab biasanya ada noda-noda make up juga gitu ya yang nempel di hijab. Itu dengan menggunakan rangkaian Soklin hijab ini bisa menghilangkan noda-noda make up di hijab gitu. Jadi nanti hari ini kita bakal seru-seruan bareng untuk launchingnya. Ada games, ada yoga bersama, lalu ada hadiah-hadiah juga. Nanti juga ada brunch, jadi bisa dinikmati untuk rangkaian launching Soklin. Kegiatan ini juga menjadi uji nyata efektivitas produk. Hasilnya, 9 dari 10 peserta mengaku hijab tetap nyaman meski berkeringat. Formula hypoallergenic pada Soklin Hijab Cool juga aman untuk semua jenis kain, termasuk hijab berbahan sensitif. Ini gitu ya, lagi rame. Terus kita juga mengangkat wangi yang calm gitu ya, nggak terlalu yang nyegrak atau gimana. Makanya kita menggandeng acara yoga untuk hari ini. Soklin Hijab Cool sudah tersedia di minimarket dan supermarket seluruh Indonesia. Dengan harga terjangkau, produk ini siap menjadi teman setiap perempuan berhijab yang ingin aktif tanpa batas. Karena hidup yang lebih baik dimulai dari kenyamanan kecil yang berarti. 3, 2, tarik nafas di sini, buang nafas, letakkan tangannya di belakang kepala. Usungkan dadanya, pandangannya sedikit. Acara ini adalah anniversary Pajero Sport Family yang ke-12 yang kita adakan setiap tahunnya. Namun kali ini dengan konsep yang berbeda, yaitu di outdoor, di ruangan terbuka dengan alat terbuka, di mana kita bisa menyatu dengan alam. Lokasi Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar, biar listrik menyala saat kembali ke rumah. Cek listrik sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik. Hai guys, kali ini aku mau coba pakai aplikasi Y Connect. Dan connect langsung ke Yamaha R25. Yuk, mari kita coba. Menghubungkan Y Connect hanya dengan scan barcode pada CCU atau input nomor rangka saat motor Anda menyala. Y Connect akan secara langsung terhubung dengan motornya. Ternyata banyak juga ya fiturnya. Bisa lihat jarak tempuh, jadwal ganti oli, lokasi parkir, sampai konsumsi bahan bakar juga bisa langsung dilihat dari handphone. Paling menarik tuh bisa langsung navigasi Google Maps, bisa simpan lokasi tujuan yang sering kita datengin, bisa search langsung juga, bisa klik titiknya langsung dari Maps juga. Gokil sih bisa kayak gitu. Bentar-bentar, lagunya belum oke deh.
Nah, ini baru pas. Jadi, Y-Connect ini sudah terintegrasi untuk membantu pengendara mengakses banyak informasi hanya dari handphone. Wah, enak banget sih tadi. Nggak perlu buka handphone dulu buat cek arah jalan. Terus jadi bisa langsung tahu ketika ada notifikasi pesan pentingnya tadi. Tadi waktu istirahat gue bisa langsung lihat konsumsi bahan bakarnya di aplikasi Y-Connect. Sumpah, keren banget sih. Nah, tentunya nih, pengguna jadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi motornya dengan menggunakan aplikasi Y-Connect.